Assalamualaikum pemirsa, buka mata buka hati insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang makna tawakal, mendatangkan kecukupan dan ketenangan hati, serta bercermin dari ketawakalan Nabi Muhammad SAW. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, pada episode kali ini Buka Mata Buka Hati akan membahas mengenai tawakal sebagai sikap hidup seorang mukmin. Apa sebenarnya tawakal itu? Dalam bahasa Arab, tawakal artinya bersandar. Atau secara harfiah, sikap berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha secara maksimal. Tawakal lebih mengarah pada menunggu pada hasil dari segala hal yang kita kerjakan. Rasulullah SAW pernah bertanya pada malaikat Jibril penyampai wahyu Allah, apakah tawakal itu? Jibril menjawab, tawakal adalah yakin pada realita bahwa makhluk bukanlah pembawa keuntungan, bukan pula pembawa kerugian, tidak memberi, tidak pula menghalangi, dan tidak menggantungkan harapan pada makhluk apapun. Ketika seorang hamba telah yakin ia tidak melakukan pekerjaan kecuali Allah dan tidak mempunyai harapan kecuali darinya, inilah hakikat dari tawakal. Jawaban Jibril menjadi penegas kalau tawakal bukan berarti hanya berdiam diri dengan mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tanpa melakukan sesuatu apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap umatnya untuk bertawakal. Seperti yang diperintahkan pada surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan bertawakallah hanya kepada Allah jika engkau beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tawakal merupakan sikap seorang mukmin yang beriman. Mereka sangat meyakini bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hasilnya memuaskan atau tidak sesuai harapan, sikap tawakal akan menambah keimanan setiap muslim. Agar bisa mewujudkan tawakal, seorang mukmin harus melaksanakan rukun tawakal, yaitu bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menempuh cara-cara yang diperbolehkan untuk mewujudkan keinginannya. Dan meyakini bahwa berhasil atau tidaknya hanya Allah yang menentukannya. Ada 3 macam tawakal yang biasa dilakukan manusia. Pertama, tawakal ibadah dan ketundukan. Bergantung pada orang dalam hal rezeki dan urusan keduniaan lainnya. Dan terakhir, tawakal menyerahkan urusan kepada seseorang yang dia percayai. Tawakal beribadah dan ketundukan mengandung arti bergantung sepenuhnya kepada sesuatu yang disandari. Sehingga dalam hatinya terdapat keyakinan bahwa sesuatu yang dilakukannya mendatangkan kemanfaatan dan menolak mudarat. Tawakal yang seperti ini hanya diperbolehkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik dengan kategori syirik akbar. Sementara tawakal bergantung kepada orang lain dalam urusan duniawi tergolong perbuatan syirik akshar atau syirik kecil. Beberapa ulama menyebutkan sebagai syirik khafi atau syirik yang samar-samar. Contohnya seseorang yang berlalu menyandarkan hatinya kepada mata pencaharian yang menjadi profesinya dalam rangka mencari rezeki. Sedangkan tawakal yang menyerahkan urusan kepada orang lain seperti meminta orang lain untuk membelikan sesuatu barang, maka yang seperti ini tidak tergolong sebagai syirik. Karena ia hanya sekedar menyerahkan urusan kepada orang lain dalam keadaan dia berada di posisi lebih tinggi dari orang yang dimintai tolong. Tawakal seperti ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih hewan kurban. Begitupun ketika beliau mewakilkan pengurusan sodako atau zakat kepada Abu Hurairah. Tawakal semacam ini disebut juga dengan taukil atau tindakan mewakilkan. Ada pula yang dinamakan tawakal palsu. Kejadian ini pernah ada di masa Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang kelompok orang dari Yaman yang berangkat haji tanpa membawa pembekalan, mereka pun dipanggil untuk menghadap Umar. Kemudian Umar menanyai kelompok orang Yaman tersebut. Kelompok orang ini mengatakan bahwa mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Umar menimpalnya, kalian bukan termasuk orang yang tawakal, tetapi kalian adalah orang yang berpura-pura tawakal.
Jika tawakal seseorang bergantung pada selain Allah, maka mereka berada di dalam bahaya. Orang tersebut berada dalam keadaan hilang kesempurnaan iman. Padahal bagi seorang mukmin iman adalah wajib dimiliki. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan rasa tawakal? Yang pertama, sebagai manusia kita harus menyadari bahwa apapun yang kita terima, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seorang mukminin harus mampu meningkatkan keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat atas kehendaknya. Ketiga, perlu ditanamkan sifat tawakal dalam hati. Agar kehidupan kita dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kelapangan hati dalam meminta keputusan Allah, serta dijauhkan dari kekufuran karena seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak manfaat dari menumbuhkan tawakal dalam diri, yaitu perwujudan dari keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendukung usaha perdamaian antar sesama manusia, menguatkan jiwa dalam menghadapi permasalahan hidup, mendatangkan ketenangan jiwa, menumbuhkan kesadaran bahwa sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kepuasan batin, membiasakan diri berlaku tawakal, berusaha sabar ketika sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi masih juga mengalami kegagalan. Tawakal itu baru sempurna jika dibarengi dengan usaha. Dan usaha yang menggunakan prinsip tawakal apabila di dalamnya terdapat mujahadah, artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan tidak asal-asalan. Sebagai contoh, bagi pelajar haruslah belajar bersungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang baik. Lalu terdapat doa, walaupun kita sudah melakukan upaya mujahadah, namun tetap harus dibarengi doa agar semuanya bisa terlaksana. Lantaran tidak boleh melupakan syukur, artinya jika kita menemukan keberhasilan, kita harus juga mensyukurinya. Dengan syukur juga akan menjauhkan kita dari kekufuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sangat menakjubkan perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Hal ini didapati kecuali pada orang mukmin, yaitu jika menerima nikmat dia bersyukur maka ini baik baginya, dan jika tertimpa musibah bersabar dan ini juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir, harus sabar. Artinya tahan menghadapi berbagai cobaan termasuk kegagalan. Tetapi sabar adalah introspeksi dan bekerja lebih baik agar kegagalan tidak terulang. Seperti dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tidak dilandasi hal tersebut, tawakal akan seperti pasrah. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Jika tawakal adalah seperti yang disebutkan tadi, maka kalau pasrah adalah suatu aktivitas menunggu tanpa melakukan apapun, tanpa disertai doa, usaha, syukur, dan sabar. Nah, pemirsa, cukup jelas bahwa makna tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dibarengi dengan usaha, serta keyakinan akan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka mata, buka hati.